Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan pagi kita pada hari ini Selasa 16 November 2021 dengan judul Terus Membuat Pikiran dengan Kebenaran Ilahi. Ayatnya di dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Adalah tugas setiap anak Allah untuk mengisi pikirannya dengan kebenaran ilahi, dan semakin dia melakukan ini, semakin banyak kekuatan dan kejernihan pikiran yang dia miliki untuk memahami hal-hal yang mendalam tentang Allah. Dan dia akan semakin bersemangat dan bersemangat sebagaimana kebenaran yang dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Apa yang akan menjadi manusia adalah kehidupan spiritual. Dia yang selaras dengan Tuhan akan terus-menerus bersandar padanya untuk kekuatan. Karena itu, kamu harus sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Adalah satu keharusan pekerjaan kita terus-menerus mencapai kesempurnaan karakter Kristen yang terus berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Upaya yang dimulai di sini akan terus berlanjut sampai selamanya. Kemajuan yang dibuat di sini akan menjadi milik kita ketika kita memasuki kehidupan masa depan. Mereka yang mengambil bahagian dalam kelemah lembutan, kemurnian, dan Kristus akan bersuka cita di dalam Allah dan akan memberi terang dan kasih di sekeliling mereka. Pikiran bahwa Kristus cukup mati untuk memberikan karunia kehidupan abadi bagi kita sudah untuk memunculkan rasa terima kasih yang paling ikhlas dan tulus dari hati kita, dan dari bibir kita pujian yang paling bersemangat. Janji-janji Tuhan itu kaya dan sempurna dan cuma-cuma. Siapapun yang dalam kekuatan Kristus mematuhi persyaratan dapat mengklaim janji-janji ini dan semua kekayaan berkat-Nya sebagai milik. Dan sebagai orang yang mendapatkan pasokan berlimpah dari rumah perbendaharaan Allah, dia dapat dalam perjalanan hidup layak di hadapan-Nya serta meminta kepadanya dengan menjadi teladan kesalehan akan sesamanya dan menghormati penciptanya, sementara kita akan menjadi para pengikut-Nya dari rasa percaya diri dengan pengingat, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Bersama dengan itu, Dia telah mendorong kita dengan jaminan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, satu perenungan yang indah bagi kita pada saat ini, bahwa di dalam perjalanan pergerakan keimanan kita di setiap hari, di mana Tuhan menghendaki supaya kita tetap bergerak mencapai ke titik kesempurnaan, dan itu adalah proses yang harus kita lalui. Tuhan dalam janjinya, dalam kepenuhan rahmat-Nya selalu ada dan bersedia memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia akan menolong saudara dan saya. Janji-janji penyertaan-Nya tidak perlu kita ragukan lagi. Dan bahkan kasih karunia kehidupan yang Dia sedang sediakan, itu menjadi pengharapan yang abadi bagi kita. Jadi yang paling utama sekarang yang menjadi bagian kita adalah, mari kita menyadari bahwa di luar daripada Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ini adalah kasih karunia Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam Dia di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk semua kasih karunia Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami, bahwa kami berada di dalam dunia yang berdosa, tetapi Engkau menebus kami, dan kami mendapatkan satu pengharapan, bukan hanya kehidupan yang kekal, tetapi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, semasa kami akan menjalani dalam penantian menantikan kedatangan-Mu. Ya Bapa, kuatkan kami untuk dapat hidup sempurna dan membuahkan akan karakter-karakter Kristus yang baik, sehingga kami berbahagia dan orang lain dapat melihat Yesus dalam kehidupan kami. Bapa,
sembari kami akan melanjutkan kehidupan di sepanjang hari ini, kami menyerahkan akan segenap kegiatan, pekerjaan, pelayanan yang akan kami lakukan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami selalu ada di dalam kasih-Mu. Kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi mengiringi langkah kami ya Bapa. Berikanlah keberhasilan dalam semua yang kami kerjakan, umat-umat-Mu lakukan, supaya membawa berkat-berkat berkelimpahan untuk dapat memberikan kebahagiaan dalam kehidupan, baik secara pribadi, demikian juga di dalam rumah tangga. Memberkati anak-anak di dalam tumbuh kembang mereka, supaya mereka juga menjadi anak-anak yang terbaik dan berada di dalam kebenaran Tuhan, menjadi saksi-saksi bagi-Mu. Memberkati para janda yatim piatu dalam segenap harapan dan kerinduan mereka ya Bapa. Biarlah dengan cara Tuhan, mereka akan merasa bersyukur bersuka cita untuk menyaksikan bagaimana kasih-Mu tetap berlangsung dalam hidup mereka juga. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring oleh karena sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Tuhan menjadi penyembuh bagi mereka. Kuatkan mereka ya Bapa, dan biarlah pemulihan sejati yang datangnya dari surga menjadi bahagian mereka di waktu ke depan dapat pulih dan pulang bersama dengan keluarga kembali. Di antara umat-umat-Mu yang merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini, biarlah berkat khusus Tuhan hadirkan, kesehatan dan umur yang panjang, serta diisi dengan sukacita kebahagiaan di dalam pengharapan menantikan kedatangan Tuhan menjadi bahagian mereka. Terpujilah Engkau Bapa, serta mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.